Oke, jumpa lagi dengan Pak Dharma di hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa paru-paru atau pulmo adalah mempunyai struktur yang tersusun dari alveolus, yaitu yang berjumlah 3 juta alveolus. Setiap alveolus mengandung satu lapis sel epitel squamous atau pipih yang dikelilingi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru berbentuk kerucut, terdiri atas jaringan elastis yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara. Paru-paru terletak di rongga dada atau torak sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung di atas diafragma. Paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan paru-paru sebelah kiri terdiri atas 2 lobus. Paru-paru terbungkus oleh lapisan-lapisan pleura sebagai berikut, yaitu pleura pariental, yaitu melapisi sangkar rusuk, diafragma, dan mediastinum, yaitu rongga di antara paru-paru kanan dan kiri. Yang kedua, pleura viscera, yaitu melapisi paru-paru dan bersambungan dengan pleura pariental di bagian bawah paru-paru. Yang ketiga, rongga pleura adalah ruang berisi cairan plasma di antara pleura pariental dan pleura visceral. Yang berikutnya, recessus pleura adalah rongga pleura yang tidak terisi jaringan paru-paru. Saat bernafas, paru-paru bergerak keluar, kemudian masuk ke area ini. Nah, ini adalah gambar dari paru-paru kita. Ini ada pleura di sini. Nah, pleura yang melapis ini adalah pleura. Ada 3 lapisan pleura ya. Mekanisme pernafasan. Proses pernafasan merupakan proses yang kompleks dan tergantung pada perubahan volume rongga dada atau torak dan perubahan tekanan. Tekanan yang berperan dalam proses pernafasan yaitu ada tekanan atmosfer, yaitu udara dari luar, tekanan intrapulmonari, yaitu intraalveolus, dan tekanan intrapleura. Mekanisme pernafasan dilakukan oleh kerja otot. Yang utama adalah otot interkostalis luar dan otot diafragma, dan otot-otot tambahan atau otot aksesoris, yaitu misalnya adalah otot interkostal dalam, otot stalanus, otot pectoralis mayor, dan otot serratus anterior. Mekanisme pernafasan yang dilakukan oleh otot interkostal disebut pernafasan dada, sedangkan mekanisme pernafasan yang dilakukan oleh otot diafragma disebut pernafasan perut. Otot-otot tambahan memegang peranan dalam pernafasan aktif, yaitu pernafasan dalam dan peningkatan kecepatan pernafasan. Mekanisme pernafasan pada manusia terdiri atas inspirasi, yaitu menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Inspirasi adalah proses pernafasan yang terjadi jika adanya kontraksi otot antar tulang rusuk. Ini jadi udara masuk di sini, ya, maka tulang rusuk ini berkontraksi, dia akan mengembang begitu ya. Diafragmanya terangkat ke atas. Ekspirasi adalah proses pernafasan yang terjadi jika otot antar tulang rusuk berrelaksasi. Ya. Ini mengecil, udaranya keluar, berrelaksasi. Berdasarkan otot yang berperan aktif, pernafasan dibedakan atas pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang dilakukan oleh otot antar tulang rusuk, yaitu otot interkostal. Kalau pernafasan perut adalah pernafasan yang dilakukan oleh otot diafragma. Kecepatan atau frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, umur,
suhu tubuh, posisi dan aktivitas tubuh, emosi, rasa sakit dan ketakutan, status kesehatan, dan ketinggian tempat. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih.